organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aisyah Nabila selaku moderator. Saya Atia Natasha sebagai pemateri pertama. Saya Malawati Mariman sebagai pemateri kedua. Saya Tamir Distira Hanafi sebagai pemateri ketiga. Saya Badan Pembinaan sebagai pemateri keempat. Saya Dinda Salawasa Sabila sebagai pemateri kelima. Saya Kristina Walisakti sebagai pemateri ketiga. Kami akan menginformasikan tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk ke pemateri pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh Ania. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi pertama yaitu perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Ciri utama perjuangannya yaitu 1. Kepemimpinan kaum terpelajar, bukan lagi dipimpin oleh raja atau bangsawan. 2. Bersifat nasional atau perjuangan mencakup kesatuan wilayah, bukan lagi per daerah. 3. Metode organisasi atau menggunakan jalur diplomasi, bukan sekedar angkat senjata. 3. Adanya kaderisasi atau perjuangan tidak tergantung pada satu tokoh. 5. Visi yang jelas atau memiliki satu tujuan mutlak yaitu Indonesia merdeka. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional dipicu oleh 2 faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau penderitaan rakyat, munculnya kaum terpelajar dan kejayaan masa lalu. Faktor eksternal atau kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 serta masuknya paham nasionalisme dan demokrasi. Kemudian, perkembangan pergerakan nasional Indonesia dibagi dalam 4 periode, yaitu periode awal, periode radikal, periode nasionalisme politik, dan periode pernikahan. Periode awal yaitu fokus pada perbaikan sosial dan budaya. Organisasinya yaitu ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidi Kussudiprasodo, Dr. Sutomo, dan mahasiswa Skopje. Beliau adalah organisasi modern pertama di Indonesia, bergerak di bidang pendidikan dan budaya, serta bersifat politik serta kooperatif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bella sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari materi pertama. Yang kedua, Syarikat Islam. Syarikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudin di Solo tahun 1911. Awalnya untuk melindungi perdagangan lokal, namun di bawah kepemimpinan H.W. Cokroaminoto namanya berubah dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam supaya geraknya lebih cepat ke bidang politik. SI sempat menjadi organisasi terbesar, tapi akhirnya pecah karena disusupi paham komunis, muncul dua kubu, SI putih yang religius dan SI merah yang komunis. Perpecahan inilah yang membuat SI perlahan berubah pandangan hingga masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Berbeda dengan SI, Muhammadiyah adalah organisasi non-politik. Fokus utama mereka adalah memajukan bangsa lewat pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mereka sangat konsisten dalam membangun rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Meski tidak terjun ke bidang politik praktis, tapi Muhammadiyah mempunyai peran besar dalam mencerdaskan rakyat dan menumbuhkan kesadaran rakyat lewat aksi nyatanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bella yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Tama sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang kedua, yaitu periode nasionalisme politik dan periode radikal. Periode nasionalisme politik adalah masa di mana bangsa Indonesia telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencapai kemerdekaan. Pada masa ini, muncul berbagai organisasi nasional dan gerakan pemuda dan perempuan. Puncak nasionalisme ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan bahwa satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Selanjutnya masa periode radikal, masa di mana pemerintahan Indonesia menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Perjuangan dilakukan dengan sikap yang tegas, berani, dan menggunakan bangsa sendiri untuk menuju kemerdekaan penuh. Organisasi penting pada masa ini antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan menyuarakan kemerdekaan Indonesia
ke dunia internasional. Partai Nasional dan Partai Komunis Indonesia bertugas melalui gerakan rakyat dan politik nasional. Masa ini menjadi fondasi penting dalam Indonesia menuju kemerdekaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Fadlan selaku materi keempat. Organisasi ini menyebarkan gagasan kemerdekaan ke dunia internasional dan menekankan pentingnya persatuan nasional. Selain itu, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berkembang di kalangan buruh dan rakyat kecil. PKI sempat melakukan pemberontakan pada tahun 1926 sampai 1927, tetapi gagal dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintahan kolonial. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1927. Organisasi ini mencapai kemerdekaan tanpa bantuan Belanda. Namun pada tahun 1929, Insinyur Soekarno ditangkap dan PNI dibubarkan. Selain itu muncul Partindo yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan fokus pada gerakan massa, serta PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang menekankan pendidikan politik. Meskipun berbeda cara, semua organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Fadlan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dinda selaku pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri keempat, yaitu tentang periode bertahan. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang, pada masa penjajahan Belanda, pemerintah membuat aturan yang sangat ketat agar organisasi pergerakan tidak bertahan. Banyak tokoh pergerakan bersikap keras dan menentang Belanda atau sikap radikal, sehingga mereka sering ditangkap atau dibuang. Walaupun begitu, semangat untuk merdeka tidak padam. Karena cara radikal yang kurang efektif, para tokoh akhirnya memilih cara yang lebih tenang dan strategis, tetapi tetap bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melalui Polsa. Perjuangan melalui Polsa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1930, M. H. Tamrin membentuk Fraksi Nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh Indonesia mengajukan tuntutan seperti petisi Soekarno dan Indonesia berparlemen. Perjuangan ini berakhir pada saat Jepang membubarkan Polsat pada tahun 1942. Organisasi-organisasi yang ada pada periode bertahan. Yang pertama Taman Siswa, yang kedua Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang ketiga Gabungan Politik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi ke-6, yaitu pengaruh kolonialisme Portugis. Yaitu yang pertama ada pengaruh di bidang agama. Agama Katolik yaitu salah satu warisan tertua Kristen di Indonesia. Penyebarannya dimulai jauh sebelum datangnya bangsa Portugis secara resmi ke Indonesia, tetapi menyebar pesatnya pada saat masa kolonial mereka. Nah, oleh karena itu ada tokoh-tokoh awalnya, yaitu ada Rico de Pabramame pada tahun 1321 di Majapahit dan João de Marinoli pada tahun 1347 di Samudra Pasai. Selain itu ada nasionalis terkenalnya, yaitu Franciscus Saverius pada tahun 1506 sampai 1552, yang dimana pada tahun 1546 sampai 1547 yang menyebarkan agama Katolik di Ambon, Ternate, dan Halmahera, yang kemudian menyebar pesat ke Bolang Mondo. Nah, sampai saat ini warga-warga di Kepulauan Timur masih banyak yang menggunakan marga khas Portugis, contohnya seperti Da Costa, Da Cunha, Da Rogeri, De Gomes, Fernandes, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya pada bidang kesenian. Yang paling ikoniknya dari pengaruh bangsa Portugis di Indonesia adalah munculnya musik keroncong. Yang musik keroncong ini berasal dari
musik Portugis pada abad ke-16 yang disebut fado. Nah, fado juga dipengaruhi oleh agama Islam, budaya Islam melalui tarian Moresco oleh bangsa Moor. Nah, di Indonesia, tarian Moresco ini dibawakan diiringi dengan gitar kecil yang bernama capakuinho. Nah, kalau bunyi congcong itu berasal dari bunyi congcong yang dihasilkan oleh yang dihasilkan oleh musik pengiringnya. Nah, selain congcong juga ada kerajinan lain seperti yang di Jakarta Timur, yang di Kampung Tugu itu ada tanjidor dan ondel-ondel. Terus ada juga jak seni di Maluku dan Flores Timur. Nah, yang ketiga yaitu di bidang bahasa. Nah, kalau bidang bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk sehari-hari, ternyata banyak kata serapan dari kata Portugis. Ini terjadi karena intensitas interaksi di masa lalu. Nah, contohnya seperti meja, seperti kata bola dari kata bola, bendera dari kata bandera, sepatu dari kata sapato, jendela dari kata jendela, mentega dari kata mentega, dan masih banyak lagi. Dan bahasa Indonesia masih banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya persilakan kepada Kristina selaku pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh kolonialisme Belanda. 1. Bidang sosial budaya. 1. Mentalitas invader. Munculnya mentalitas invader yang bersifat negatif, yaitu rasa rendah diri dan merasa bangsa Barat lebih maju, unggul, dan serta bangsa Indonesia tidak memiliki kemampuan percaya diri atas kemampuannya sendiri. Yang kedua ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan diterapkan pada abad ke-18 dan mulai berkembang pesat pada sekitar abad akhir 19 dan mulai muncul berbagai sekolah seperti Stovia dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa Belanda mempengaruhi bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti garasi, knalpot, dan dongkrak adalah bahasa Belanda. Yang keempat ada gaya hidup bangsa Barat. Kehidupan bangsa Barat melahirkan kebiasaan seperti pesta-pesta, minum-minuman, cara berpakaian, serta cara disiplin. Yang kelima ada agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan menyebarkan agama Kristen Protestan melalui sistem pendidikan, dan kini beberapa wilayah di Indonesia memiliki mayoritas agama Kristen Protestan. Yang kedua ada bidang ekonomi. 1. Sistem tanah pasar. Petani mulai mengenal tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan sewa upah. Yang kedua ada sistem sewa tanah. Tanah disewakan kepada pihak asing dengan hak guna tertentu sesuai dengan Undang-Undang Agraria 1870. Yang ketiga ada ekonomi uang. Masyarakat mulai mengenal uang sebagai alat tukar. Yang keempat ada sistem kerja kontrak. Diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tenaga kerja, perkebunan. Dan selanjutnya ada bidang politik. Belanda membentuk suatu pemerintahan koloni yang birokratis, gubernur di bawah gubernur jenderal seperti bupati, wedana, dan camat. Selanjutnya ada bidang hukum. Mulai diterapkan setelah kemerdekaan Indonesia. Hukum di Belanda menjadi salah satu dasar hukum di Indonesia, terdapat pada KUH Perdana dan KUH Perdata. Dan terakhir ada bidang iptek. Masyarakat Indonesia mengenal liberalisme yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kristina yang telah menyampaikan materinya. Oke, sebagai kesimpulannya, yaitu pergerakan nasional muncul karena adanya penderitaan dan tekanan dari kolonialisme, sehingga bangsa Indonesia mulai bangkit, bersatu, dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.